Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam kuliah sesi untuk online hari ini, di mana kita sudah memasuki minggu yang ke-6, di mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai sejarah sistem operasi, evolusi sistem, dan nanti akan diikuti dengan tugas mandiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya mengenai sejarah dari sistem operasi. Di dalam beberapa referensi buku, sejarah sistem operasi dapat dibagi menjadi 4, dan ada yang mengatakan di buku yang lain itu dapat dibagi menjadi 5, di mana generasi pertama dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1955, kemudian generasi kedua dimulai dari tahun 1955 sampai dengan 1965, kemudian generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1980, dan generasi keempat dimulai dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Dan di buku yang lain juga ada disebutkan bahwasanya di generasi kelima itu ada dimulai dari tahun 1990 sampai dengan yang sekarang. Baik, kita bahas untuk yang generasi pertama, di mana ini dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1955, yang ditandai dengan adanya penggunaan tabung hampa, sinyal digital, dan plug box. Tabung hampa, sinyal digital, dan plug box merupakan identitas yang menandakan itu adalah sistem operasi di generasi pertama, di mana tabung hampa dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut. Tabung hampa merupakan sebuah gambaran yang menjelaskan sepertinya kita kalau dalam keseharian itu memiliki sebuah lampu petromak, di mana tabung hampa ini itu gunanya adalah untuk memperkuat sinyal. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menampilkan sebuah kata atau teks atau kalimat itu perlu sebuah sinyal yang mendukung untuk dia bisa ditampilkan di layar monitor. Nah, awal sekali sebuah sistem operasi itu menggunakan tabung hampa. Kemudian di perkembangan yang berikutnya itu adanya penggunaan dari sinyal digital, di mana kita tahu bahwasanya dengan adanya sinyal digital ini, semua kegiatan sistem operasi itu bisa dipergunakan. Artinya perhitungannya menggunakan sebuah sinyal digital yang kita kenal dengan istilah 0 dan 1, atau off dan on. Dan juga perlu diketahui bahwasanya ada juga yang namanya sinyal analog, dan saya yakin Anda semua mengenai materi ini sudah pernah dibahas di mata kuliah yang lain berkaitan dengan sinyal analog dan sinyal digital, dan ini adalah bentuknya bentuk sinyal analog dan di bawahnya adalah sinyal digital. Selanjutnya yang merupakan ciri-ciri atau identitas dari sistem operasi generasi pertama adalah adanya penggunaan plug board, ya. Plug board ini seperti sebuah papan listrik, di mana masing-masing gambar papan listrik ini itu diberikan sebuah tombol, dan masing-masing tombol ini merupakan suatu kunci atau kode-kode tertentu yang mana masing-masing memiliki sebuah huruf. Nah, gambar yang paling umum di sini adalah kalau kita misalnya punya sebuah speaker atau amplifier yang sering kita lihat, itu masing-masing punya colokan atau punya kode-kode tertentu. Biasanya ada warna hijau, warna merah. Dan kalau ada colokannya nggak sama atau nggak sesuai dengan yang kita inginkan, maka dia misalnya tidak bisa mengeluarkan suara atau tidak bisa mengeluarkan bunyi. Nah, sekarang kita di generasi saat ini bisa dilihat misalnya beberapa tombol-tombol
atau plug yang ada di masing-masing laptop kita. Misalnya mana untuk yang printer, mana untuk yang infocus, mana untuk yang jaringan internet, dan yang lainnya. Dan jika kita salah mencolokkan atau memasukkan sesuai dengan kuncinya, maka dia tidak akan bisa memberikan gambaran atau misalnya mengeluarkan gambar, suara, dan yang lainnya. Jadi dengan adanya tabung hampa, sinyal analog atau dengan sinyal digital dan board, ini merupakan ciri-ciri komputer dari generasi pertama, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1955. Dan saya yakin di tahun ini Anda juga belum ada, saya juga belum ada pada saat itu. Maka kita bahas tentang sejarah dari sistem operasi. Selanjutnya kita masuk ke generasi kedua yang dimulai dari tahun 1955 sampai dengan 1965. Ini ditandai dengan adanya transistor. Transistor ini adalah pengganti dari tabung hampa tadi. Tabung hampa kita sebut juga dengan vacuum tube, dan ini diganti dengan transistor. Maka dengan adanya transistor, ini juga sebagai penguat sinyal sekaligus sebagai pemutus dan penyambung. Maka dengan adanya transistor, penggunaannya lebih simpel dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan menggunakan tabung hampa tadi. Ini beberapa bentuk transistor di mana dia punya basic, konektor, dan emitor. Sebagai basicnya sebagai pengumpul dan sebagai emitor atau pemancar. Sehingga dengan demikian sebuah tampilan yang menggunakan transistor itu akan lebih mudah dilihat dan lebih jelas jika dibandingkan dengan awal tadi yang menggunakan tabung hampa. Dan tentunya kalau kita bandingkan dengan generasi pertama tadi, generasi kedua itu bentuknya lebih simpel, lebih kecil, dan tentunya membutuhkan ruangan yang lebih kecil dibandingkan dengan generasi kedua yang memang membutuhkan ruangan yang cukup besar sekali. Kemudian di generasi kedua juga ada penggunaan baut system. Baut system adalah di mana job-job atau proses kegiatan yang mirip dijadikan menjadi satu, kemudian dijalankan secara kelompok. Setelah itu baru dijalankan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, ini secara umum dapat kita contohkan, misalnya kalau kita di tempat parkir itu ada kelompok sepeda motor, kelompok mobil, dan yang lainnya, sehingga dengan kelompok-kelompok tertentu ini akan lebih memudahkan di dalam proses untuk menjalankan, sehingga lebih memudahkan dan lebih cepat proses pengerjaannya. Kemudian juga ada contoh pengelompokan. Ini seperti kita menggunakan email, ya, di mana kelompok email itu ada yang dikelompokkan di inbox-nya, dikelompokkan desainnya, kompos, dan yang lain-lainnya. Ini yang kita lihat pada saat sekarang ini. Selanjutnya ada pushcart. Ini juga sebenarnya hampir mirip dengan blockboard tadi, ya, merupakan lembaran kertas kaku yang berisi baik perintah untuk menggunakan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengelolaan data. Dan pushcart ini sebenarnya juga berisi tentang kode-kode tertentu, di mana kalau kodenya nggak cocok, ya tidak bisa masuk. Ini seperti kita lihat kalau di dalam kesehariannya, misalnya di saat kita masuk ke perguruan tinggi dulu, ada membuat sebuah lingkaran yang disesuaikan dengan kode nomor dan namanya. Maka dengan kode yang sama dengan yang di atasnya di sini, maka ini dianggap adalah punya kecocokan. Nah, implementasi sekarang ini adalah dengan menggunakan berbentuk kode yang lebih simpel lagi. Misalnya kita punya kartu ATM di mana dia punya barcode yang bisa membaca scanner dari data kita. Kalau dia cocok, berarti dia bisa masuk. Kalau nggak cocok, ya berarti dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena di kartu kita juga punya kode-kode tertentu seperti PIN, ya, personal identification number. Kalau PIN yang nggak cocok, ya dia tidak bisa dibuka. Maka ini lebih maju lagi dibandingkan dengan yang generasi pertama tadi yang menggunakan hanya blockboard. Karena ini sudah berbentuk kartu yang lebih simpel dan bentuknya lebih mudah untuk kita pergunakan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga. Namun di generasi ketiga ini akan kita bahas lagi nanti di pertemuan minggu yang selanjutnya, karena materi ini kita bahas menjadi dua bagian, yaitu pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 yang insya Allah akan kita bahas di minggu depan.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan mencari referensi yang berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan dan bisa menambah wawasan dari Anda semuanya. Demikian, terima kasih dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.